Imam Ahmad membagi zuhud ke dalam 3 tingkatan. Pertama, tingkatan zuhud orang awam. Pada tingkatan ini, seseorang dianggap zuhud manakala dia meninggalkan keharaman. Kedua, tingkatan zuhud orang-orang istimewa, yaitu meninggalkan hal-hal bahkan yang halal sekalipun yang melebihi kebutuhannya. Jadi dia hanya mengambil sesuatu yang menjadi kebutuhannya saja. Ketiga, tingkatan zuhud orang yang sangat istimewa. Pada tingkatan ini, seseorang akan meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk ingat kepada Allah. Lalu, bagaimana caranya agar sifat zuhud bisa tumbuh di hati seseorang? Mengutip buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim, setidaknya ada 5 faktor yang bisa menumbuhkan sifat zuhud di dalam hati seseorang. Pertama, memikirkan kehidupan akhirat. Di dalam Islam, kehidupan di dunia adalah ladang akhirat. Jika dia beramal baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Juga sebaliknya, bila dia berlaku buruk selama di dunia, maka ia akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Dengan senantiasa memikirkan kehidupan akhirat, maka ia akan selalu ingat bahwa amal yang dia kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga dia tidak tertarik lagi dengan kenikmatan di kehidupan dunia yang sementara ini. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hati dari ingat kepada Allah. Di samping itu, perlu juga ditumbuhkan dalam hati bahwa kenikmatan dunia membuat seseorang akan lama berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya kepadanya. Ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa memburu dunia sangatlah melelahkan. Tidak jarang seseorang saling sikut berbuat keji dan hina untuk mendapatkan dunia. Hal itu tentu saja membuat derajat manusia semakin rendah di hadapan Allah, meskipun mungkin derajatnya tinggi di hadapan manusia. Keempat, menyadari bahwa dunia itu terlaknat sebagaimana keterangan dalam hadis Nabi. Dunia dan yang ada di dalamnya adalah terlaknat kecuali zikir kepada Allah, belajar atau mengajar, dan pekerjaan yang ditujukan hanya kepada Allah. Jadi apapun itu, jika membuat seseorang menjadi jauh dari Allah, maka terlaknat. Kelima, merasa bahwa dunia adalah hina dan godaannya bisa membahayakan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surah Al-A'la ayat 16-17. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sekali lagi, zuhud bukan berarti anti harta benda, juga bukan harus hidup miskin atau identik dengan kemiskinan, namun melepaskan keterkaitan hati dengan harta. Contohnya, banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya namun tetap zuhud, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit, dan lainnya. Mereka memiliki harta yang melimpah, namun hartanya tidak membutakan mata dan hati mereka sehingga melupakan akhirat.